Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ingmar Reza Listio Atullah dari kelas TID 2023. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang VPN atau Virtual Private Network, Office to Office, dan akan dilanjutkan dengan uh, ini, port forwarding. Oke, step pertama yang bisa kita lakukan adalah kita buat topologi seperti ini dulu di GNS 3. Nah, saya sudah melakukannya. Di sini saya sudah melakukan topologi yang sesuai dengan topologi ini. Lalu berikutnya adalah kita merubah identity setiap router dengan perintah sysidentity setname. Kita ubah satu-satu dimulai dari router 1 sampai router customer B. Ini sistem identity set name R1. Tujuannya ini biar mempermudah kita nyeting di Winbox-nya lewat PC dummy. Lalu kan di sini ada R customer A dan R customer B. Di sini saya akan melakukan perubahan konfigurasinya di Winbox PC A1. Identity-nya di sini. Sistem identity R customer A. Lalu dia kalau customer B ya di PC B1. Kita konekkan saja sistem identity R customer B. Oke, sudah berubah. Lalu selanjutnya adalah kita memasukkan IP address ini sesuai dengan yang ada di sini. Kita masuk ke PC dummy. Ini untuk menyeting dari router-routernya. Kita ke Winbox, ke sini. Nah, ini ada berbagai pilihan. Kita ke router 1 dulu. Router 1. Di sini IP address lalu kita tambahkan 12.12.12.1/24 ether 1, lalu ether 2 1414141/24 di ether 2, lalu terakhir 111.10 21.1/24 di ether 3. Oke, setelah kita setting di router 1, kita close, kita ke router 2. Yes, kita sudah ke router 2, IP address kita tambahkan untuk 22/24 di ether 1. Lalu kita tambahkan lagi 23.23.23.2/24 di ether 2. Lalu yang terakhir ke 24.24.24.2/24 di ether 3. Lalu kita ke router 3 selanjutnya. Kita ke router 3, IP address 23.23.23.3/24 di ether 1, lalu 34.34.34.3/24 di ether 2, lalu terakhir 2223/24 di ether 3. Ini terhubung ke router customer B. Oke, jika sudah kita ke Winbox lagi. Kita ke router 4, router terakhir yang bisa kita setting di PC dummy. 141414/24 divisi 1, lalu 24/24/24/24 di ether 2, lalu terakhir 34/34/34/24 di ether 3.
Oke, selanjutnya kita ke router customer A dan router customer B. Kita ganti ke PCA1 dulu. Kita tambahkan IP address. Yang pertama adalah 111.10/24 di Ether 1, lalu 192.168.1.10/24 di Ether 2. Lalu kita ke router customer B di PCB1, IP address 222.10/24 di Ether 1, lalu 19.2.10/24 di Ether 2. Lalu kita setting di masing-masing PC. Di sini saya di PC A1, properties, TCP IP, IP address-nya 98.1.11, subnet masknya 25 sampai 0. Default gateway-nya kita dilewatkan ke 1.10 atau di router customer B, router customer A. Ini kita oke. Lalu ke PCA2, lalu kita setting di sini 192.168.1.12, subnet masknya tetap, default gateway-nya juga tetap di router customer A 110. Kita cek dulu apakah bisa ke bisa. Oke, selanjutnya kita ke PCB itu kita lewatkan router customer B. IP address-nya 192.168.2.11 di PCB 1 dan default gateway-nya 192.10. Ya. Lalu kalau sudah terkonek kita ke PCB 2. Kita atur juga di sini. Default gateway-nya tetap sama dengan PCB 1. Kita cek apakah sudah terhubung. Bisa. 11 bisa. Oke. Setelah itu, yang kita lakukan adalah kita mengadvertise network OSPF di PC dummy. Pertama itu kita di kita di router 4 dulu aja karena sudah tersambung. Kita ke routing OSPF. Kita tambahkan ya ke network, lalu kita tambahkan 14.14.14.0/24 area backbone, lalu 24.24.24.0/24, lalu terakhir 34.34.34.0/24. Nah, router 4 kita cek di IP routes-nya apakah sudah menambah. Oh, belum terlihat karena ini kita masih menyeting satu ya. Kalau sudah setting semua baru kelihatan. Kita ke router 3, routing OSPF network plus 23.23.0/24, lalu 34.34.34.0/24, lalu terakhir 222.0/24. Kita lihat di IP routes-nya. Oh, masih sama. Sudah. Lalu kita ke router 2. Kita ke routing OSPF. Bentuknya kita tambahkan udah 24.
32323 0 124, lalu terakhir 242424 0 124. Mungkin masih delay dia ya, soalnya dia masih memproses. Nah, di root masih tidak terlihat. Kita langsung aja setting-setting ke semuanya. Routing SPF network 0 lalu 14144 lalu terakhir 1111 dari 11.0 4. Oke, sudah. Kita cek deh di router 4 lagi. Seharusnya root listnya jadi tambah banyak karena dia udah bisa ngeping kemana aja lewat router. Nah kan dari router 4 kita coba ngeping ke router 2 tapi pakai alamatnya 12. Bisa. Oke. Setelah itu kita add default gateway di router customer B, router customer A, B, lalu PC A1, A2, PC B1, B2. Kita ke PC A1 dulu. Aku inbox connect. Kita tambahkan IP routes. Kita tambahkan manual. Destination address-nya 0. Gateway-nya kita lewat ke router 1. 1. Oke, lalu kita ke PC B1. Kita ke inbox lagi. Kita ke IP routes. Kita tambahkan manual juga. Destination address-nya default sama seperti PC A1, lalunya 2223. Dilewatkan ke router 3. Oke, sudah. Lalu kita buat firewall dari PC A1 dari router customer A dan router customer B. Kita coba di router customer A dulu. Kita ke IP firewall NAT, source NAT, out interface-nya Ether 1, lalu exchange-nya masquerade. Sudah, lalu kita ke sini, kita ke router customer B, ke IP firewall NAT, source NAT, out interface-nya Ether 1, lalu masquerade exchange-nya. Nah, jika sudah, kita coba ping dari router customer B dulu. Kita ke terminal, lalu kita coba ping 2223, harusnya bisa. Lalu ke router customer A, ini 111.10 bisa. Lalu yang terakhir ngeping ke PC A1. Di sini not unreachable karena terlalu panjang. Ini kan dari PC B, dari router customer B. Sekarang kita ke router customer A. Kita ke new terminal, kita ping ke 111. Di ke router 1, of course harusnya bisa. Lalu ke 22210. Ini ke router customer B bisa. Nah, ini ngeping ke PC B1 dari router not unreachable. Ini juga berlaku sama dengan yang ada di command prompt-nya PC, mau itu PC A1 atau PC B1. Sekarang kita trace route aja. Kita ke tool trace route ke ini router customer A, berarti kita ke 111. Ya cuman satu doang ya karena itu ke router 1. Lalu ke 22210. Nah, ini ke router customer B kan. Itu dilewatkan ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3, dari router 3 terus ke router customer B. Sekarang kita cek lagi di sini tool trace route.
2223. Ya ini satu ya, karena dari router customer B ke router 3 itu cuma satu jalur aja. Lalu ke 11110. Ini dari router customer B ngeping ke router customer A, nge-trace route-nya dari router ini terus ke router 3, lalu dari router 3 ke router 2, dari router 2 ke router 1, lalu dari router 1 ke routernya customer B, router customer A. Nah, kalau kita trace route juga di sini, titik 1, titik 11. Ini juga network unreachable. Ini juga berlaku di sini. Kita full trace route di 22.168.2.11. Ini PCB1 sama network unreachable. Sama kok berlaku di tracer dari CMD PCA1 juga. Satu ini dapatnya 2 karena dia dilewatkan ke router customer A dulu lalu ke router 1. Lalu kita tracer ke ke router customer B. Itu juga sama, bisa dilewatkan ke dari router customer A, dilewatkan ke router 1, ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke router customer B. Sekarang kita coba tracer ke PCB1. Nah, dia juga unreachable, sama, berlaku juga di PCB1. Nah, sekarang kita akan menggunakan VPN dari office to office, dari antar router, dari office to office. Router customer ini kan kantor pusat anggapannya. Lalu ini router customer B ini kantor cabang. Nah, kita akan nge-VPN dari kantor pusat ke kantor cabang. Jadi langsung dilewatkan tunnel gitu. Caranya adalah kita ke PPP, kita ke PPTP server, kita enable oke. Lalu setelah itu kita ke secrets. Ini di router customer A ya, di kantor pusat. Kita buat VPN, namanya user1, passwordnya juga sama user1, service-nya PPTP, profilnya default encryption, local address-nya 10, 10, 10, 1, dan remote address-nya 10, 10, 10, 2. Ini IP baru yang nanti akan dilewatkan lewat IP ini. Tuh. Lalu setelah dari router customer A kita ke router customer B. Ini juga ke PPP. Lalu interface-nya kita tambah PPTP client karena di sini merupakan klien ya. Namanya terserah. Di sini saya menggunakan default aja PPTP out 1. Dial out-nya itu connect ke 111. Apa ke 10 ya? Ke 10 harusnya. Ke 111 10. Usernya user 1, passwordnya juga user 1. Ini dial out-nya nanti kan ke sini, ke alamat IP-nya router customer A atau kantor pusat. Nah, ini pakai usernya user 1, passwordnya juga user 1 sama. Kalau kita klik OK, nanti di IP address ini keluar IP dan dinamik baru. Begitu juga di router pusat address. Nah, ini juga sama. Nah, di sini tuh kan ini klien ya. Kalau klien tuh remote-nya kan 2 tadi, diatur di secret-nya sini. Network-nya 10.10.1, sedangkan di PPP di address-nya sini itu dia address-nya 10.10.1, network-nya 10.10.2. Lalu setelah itu ini dari sini si PC masih belum bisa terhubung masing-masing. Nah, masih unreachable. Kenapa? Karena kita cuman nge-VPN atau membuat tunnel antar antar routernya aja, tapi dari router belum diarahkan ke bawah, atau diarahkan ke PC-nya. Kita tambahkan aja langsung. Kita tambahkan routing manual ya.
dari sini kita menggunakan IP routes, kita tambahkan destination address-nya 192.168 titik 1.2.0/24. Gateway-nya itu lewat VPN tadi. Kita klik OK. Nah, ini udah ada ya. 10.2 lalu ke, nah ini kan ke bawah. Di sini ibaratnya tuh kalau dari PC B1 mau, kan 2.0 ini kan IP-nya dari PC B. Jikalau kamu mau ngeping ke bawah, ngeping ke PC A1, otomatis kamu dilewatkan jalurnya ke ini dari VPN. Jadi nanti dia lewatnya lewat VPN. Lalu kita tambahkan juga IP address di sini, IP routes maaf. Kita tambahkan. Jikalau kamu ingin mengakses ke 1.0/24 itu kamu lewat VPN gitu. Tapi oke. Nah, di sini di posisi ini kita bisa ngeping dari PC A1 ke PC B1 dan sebaliknya. Kita ngeping ke 192.168.2.11. Nah, sudah bisa. Karena dia sudah dilewatkan VPN. Ini 12 juga bisa. Begitu juga sebaliknya. Di sini kita juga bisa ngeping ke PC A1 dan PC A2. Tuh. Kita juga coba trace route aja. Kita coba trace route ke PC B1 2.11. Dia nanti dilewatkan tuh. Dia dilewatkan IP VPN. Ini juga sama. Dia akan dilewatkan ke IP VPN. Nah, dia lewatkan 10.11. Begitu. Ini untuk office to office-nya, untuk praktikum VPN office to office saya sudah selesai. Selanjutnya adalah kita ke port forwarding. Untuk port forwarding ini, di sini kita disuruh untuk menginstal Exam dan membuat web sederhana. Di sini saya belum menginstal Exam, jadi saya akan install dulu. Examnya ada di PC saya, PC ini, PC bukan PC virtual. Jadi saya akan langsung copy paste aja ke Windows Explorer-nya. Misalnya ada di sini. Mana examnya ya? Bukan, ini 64. Ini 32. Nah, ini kita langsung aja copy paste, lalu kita install di PC A1 dan kita juga install aja langsung di PC B1. Coba install di sini dan next. Kita mau Apache sama MySQL aja. Ininya nggak usah. Nggak bisa. PHP admin. PHP udah, belum. Next. 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 Lalu kita tunggu dia installing. Kita finish.
Lu, lu. Nah, kalau sudah begini, kita langsung open aja examnya di all program sini exam control panel. Kita nyalakan Apache dengan MySQL-nya, dua-duanya, karena kita mau membuat web server dulu. Cara membuat web server adalah kita ke Windows Explorer, kita My Computer, local disk C, ke htdocs. Nah, dari sini yang PHP kita delete aja. Kita pakai yang index. Salah pencet. Kita edit. Coba apa ya? Ini PC A1. PC A1. Lalu kita membuat /p. Ini pakai nama saya aja. Kita salin. Lalu kita save. Nah, kalau udah kita save, lalu kita ke sini. Kita ke Mozilla. Ini bisa diakses lewat localhost aja. Nah, ini PC A1. Atau kita bisa mengetikkan manual IP dari PC A1 ini. Lalu kita juga akan membuat di sini juga. My Computer, local disk C, exam, htdocs. Ini kita hapus. Lalu ini kita edit. Tulisannya ini PC B1. Misalnya seperti itu ya. Nah, seperti ini kita save. Kita juga jalankan di Mozilla. Kita ke localhost langsung aja. Nah, ini juga udah ada ya. Kita juga bisa mengetikkan di sini alamat IP masing-masing. Nah, sekarang kita mau coba untuk mengakses web servernya PC A1. Mana tadi? Kita coba mengakses web servernya PC A1 melalui PC B1. Kita tutup aja ini. Caranya adalah kita tambahkan aja. Kita ke http://192.168. Kita ketikkan aja alamat langsung dari PC A1. Nah, ini udah bisa terhubung ya. Karena kita masih terhubung ke VPN, Office to Office. Sekarang, kita akan mematikan VPN-nya. Kita ke IP roots yang pptp out ini. Jangan, kita langsung matikan aja dari PPP-nya. Ini kita disable dulu. Otomatis dia juga tidak akan bisa terhubung. Tuh, dia akan muter. Dia tidak bisa terhubung karena dia dia dilewatkan otomatis ke yang ini tadi, yang biru-biru ini. Jadi kan tadi di VPN ya. Kalau di VPN tuh dia tuh langsung ada tunnel gitu. Langsung terhubung satu sama lain tanpa melibatkan router 1, router 2 sampai router 4 ini. Karena kita putus VPN-nya, otomatis kalau kita ngeping ke alamat IP dari PC A1 itu juga tidak bisa karena udah keluar dari VPN-nya. Nah, tapi kan kita bisa ngeping ke 11110 ya. Gitu.
kita masih bisa nih ngeping ke router customer A-nya, tapi nggak bisa ke PC-nya. Kita coba langsung aja ke http //11110. Nah, dia otomatis ke webfig karena webfig ini default portnya dia dilakukan port kan. Portnya itu otomatis terhubung ke webfig. Kalau dari sini portnya 80. Nah, sekarang kita akan coba mengubah port dari webfig ini ke 8080 dan mengisi port 80 dengan web server dari PC A1. Caranya adalah kita ke PC A1 dulu, lalu kita ke Winbox sini, A1 aja, lalu kita ke IP services. Nah, www-nya ini kita ganti portnya ke 8080. Nah, otomatis kalau kita mencoba ulang ini, dia tidak bisa terhubung karena kita sudah mengganti portnya kan. Kalau mau terhubung, kita ketiknya sini, lalu pakai kita arahkan langsung ke 8080. Nah, ini langsung bisa ke webfig-nya. Nah, sekarang kan sudah dialihkan nih. Port 80-nya kan sekarang kosong. Nah, kita ganti port 80-nya itu jadi web server dari PC A1. Kita ke firewall, kita ke net, lalu kita tambahkan chain-nya destination net. DSTnet, lalu protokolnya TCP, destination portnya 80, destination address-nya itu untuk destination address-nya itu berapa? 192 ya kan? 11110 itu ya betul, 110. Lalu action-nya itu juga pakai destination net address-nya. Kalau kamu mengakses, kalau kita di sini mengakses 11110, maka kita akan mengarahkan dia ke 128.1.11 gitu. Harusnya bisa. Nah, kalau ketika kita oke, kalau kita mengakses 11110 ini akan ke web servernya PC A1 begitu. Tapi kalau kita kan ini manual ya. Kalau kita 8080 itu akan ke web lagi. Nah, ini kan udah mengisi yang port 80 itu tadi. Sekarang kita akan membedakan ya. Bukan membedakan sih, lebih ke kita menambah port baru. Berarti kan ini kan 80 ya. Kalau ini kita 80, itu juga sama hasilnya. Karena portnya itu dari Firefox-nya otomatis keset ke 80 atau www itu portnya 80. Sekarang kita coba ke PCA2, kita bikin web server lagi di PCA2 ya, karena PCA2 masih terhubung ke ini ya, masih terhubung ke router customer A. Kita ke Windows, kita salin aja. Nah, bisa. Kita coba install lagi Apache-nya di PCA2 sebagai penambahan aja sih. Kita pakai Apache aja, nggak usah pakai apa-apa lagi. Next. Kita langsung start aja Apache-nya. Ini kita bisa langsung ke localhost. Wah, bisa.
Oh, bisa. Ini langsung ke PHP-nya. Seperti tadi kita ke XM, XDocs, kita hapus image PHP-nya, lalu kita edit. Ini semisal apa ya? Ini PC A2. Oke, slash B. Aku tinggal aja. Langsung save, control save. Lalu kita juga lihat lagi di Firefox localhost. Nah, ini udah ke ini PC A2 ya. Nah, sekarang kita akan coba mengakses atau kita menambahkan PC A2 ini supaya bisa diakses PC B1 ya. Ini kita tambahkan lagi. Atau gini aja deh. Kita di sini kita copy. Kita copy. Nah, di sini kita kalau destination portnya port 90, maka dia akan dialihkan ke 12 gitu. Nah, di sini kita coba ke PCB1. Kita tambahkan belakangnya 90. Oh, unable to connect. Kenapa ini? Apa portnya juga sama ya, 90? Coba lagi. Nah, bisa. Destination portnya sama kok. Oh, tidak bisa. Kenapa ini? Kalau kamu akses ke 90, maka actionnya harusnya udah bener. Tapi kok nggak bisa diakses? Bisa. Nggak bisa. Oh, ini nyalakan full kali. Nah, bisa, udah bisa. Nah, ini udah bisa ya. Mungkin sekian praktikum tentang VPN Office to Office beserta port forwarding ini. Jikalau ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.